Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Frater harap anak-anak selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Frater minta maaf karena minggu lalu Frater tidak bisa memberikan materi ataupun tugas kepada anak-anak karena Frater mengikuti rekoleksi di komunitas Frater. Sekali lagi Frater minta maaf ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Di sini Frater ada 3 cerita. Frater akan membacakan ceritanya ya. Cerita yang pertama, Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi, belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya kepribadian seorang dokter dengan baik. Di samping itu, ia selalu berdoa dan rajin beribadah. Karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Keinginan yang kuat Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Nah, sekarang cerita yang kedua. Roni mempunyai kegemaran bermain gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tetapi tabungannya belumlah cukup. Mengetahui hal itu, orang tua Roni mengatakan bahwa kalau ingin dibelikan gitar, nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat besar, orang tuanya menjanjikan akan dibelikan gitar. Mendengar kata-kata ayahnya, Roni menjadi tambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar memenuhi harapan orang tuanya. Nah, sekarang cerita yang ketiga. Rudy adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil. Rudy adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarganya. Tetapi sayang, Rudy mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai seorang anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, ia terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari, ia ditanya oleh guru pembimbingnya, kenapa tidak masuk sekolah? Jawabnya sederhana, yaitu malas. Anak-anakku yang terkasih, memperhatikan cerita Rudy, timbullah suatu pertanyaan dalam diri kita. Mengapa Rudy malas? Rudy malas karena pada dirinya tidak ada motivasi. Mengapa tidak ada motivasi? Jawabannya adalah karena Rudy tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang jelas dan kuat. Rudy juga tidak memahami keinginan orang tuanya. Rudy tidak memahami bahwa hidup itu penuh dengan kesulitan. Rudy juga tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Ia juga tidak memahami dirinya akan tugas dan kewajibannya sendiri. Anak-anak, dari beberapa ilustrasi dapat diketahui bahwa motivasi itu sangat diperlukan dalam hidup kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Juga dapat diketahui bahwa motivasi itu ada yang berasal dari dalam diri sendiri dan juga ada yang berasal dari luar atau orang lain. Maka dari itu, motivasi belajar sungguh perlu diperhatikan untuk menggapai apa yang kita cita-citakan itu. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kita mengembangkan motivasi belajar itu adalah setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Niat itu diwujudkan dengan merencanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar, berdoa untuk keberhasilan, selalu mawas diri
dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri, sehingga semakin dalam pemahaman diri seseorang, semakin besar juga semangat yang akan muncul. Kemudian juga mau menerima masukan dari orang lain, memahami norma-norma tentang belajar yang baik, mempunyai rencana masa depan yang jelas. Nah, dari situ motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar motivasi itu senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita. Kalau kita kehilangan semangat, maka badan kita akan terasa lemah, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga. Nah, inilah yang sangat merugikan kita jika kita tidak memiliki motivasi yang jelas. Jadi, motivasi di dalam kita bertindak, berpikir, dan berbuat sangat diperlukan untuk keberhasilan kita dalam belajar, sehingga apa yang kita idam-idamkan itu dapat tercapai. Maka, agar kita memahami usaha-usaha apakah yang perlu diperhatikan, berikut ini adalah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah persyaratan akademis, dan yang kedua persyaratan akal budi. Nah, akademis itu apa saja sih yang meliputinya? Yang pertama, tentu hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus. Kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Kemudian konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Perlu juga kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Maka diperlukan juga makan yang sehat dan olahraga yang teratur, tidak tidur-tiduran saja. Kemudian kelengkapan catatan belajar, terus mengerjakan tugas atau PR yang ada dengan baik. Nah, siapa coba yang di sini yang belum mengerjakan tugas dari frater? Patut diperhatikan apakah tugas itu sudah kita lakukan dengan baik atau belum. Kemudian dari segi budi pengerti, itu ada beberapa hal juga yang meliputi. Yang pertama itu kelakuan. Yang perlu kita pertanyakan itu adalah ketaatan terhadap tata tertib sekolah, apakah kita sudah taat atau belum. Kemudian bersikap santun dan ramah kepada guru, karyawan, dan juga teman-teman yang kita temui di sekolah. Kemudian menjalin hubungan dengan baik dengan teman-teman yang sebaya atau seumuran atau sesama angkatan, yaitu kelas 6. Kemudian memperhatikan pelajaran yang diperoleh. Misalnya kita memberikan makanan yang ada pada kita, itu pelajaran apa yang kita dapatkan. Misalnya kita memiliki sikap murah hati, seperti itu kan. Kemudian yang kedua, kerajinan. Nah, dari kerajinan itu juga meliputi beberapa hal di dalamnya, yaitu kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar, kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di sini mungkin ada yang mengikuti ekstrakurikuler futsal, voli, dan lain sebagainya. Terus juga ada aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar nasional maupun agama. Misalnya kegiatan hari 17 Agustus atau Natal Paskah bersama, seperti itu kan. Terus juga adanya kehadiran dalam kegiatan upacara bendera. Apakah teman-teman itu sudah melakukannya dengan baik atau belum, atau ketika hormat itu rasanya itu berat sekali mengangkat tangan kanan ini kan. Kemudian juga mengerjakan PR atau tugas-tugas lain dari guru, apakah sudah dilakukan dengan baik atau belum. Kelengkapan dan kerajinan buku catatan, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian juga kerapihan dan kebersihan juga mempengaruhi juga teman-teman. Seperti memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan, memakai pakaian bersih dan rapi. Kemudian rambut disisir rapi, tidak mengenakan pewarna rambut seperti warnanya pink atau coklat atau silver, itu kan tampak seperti orang-orang yang tidak niat untuk sekolah. Kemudian juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, dari sini ketika kita setelah makan atau jajan itu, apakah kita telah meletakkan sampah bungkus makanan itu dengan baik atau belum, atau kita membuang sembarangan di lingkungan sekolah atau di rumah kita. Kemudian juga buku-buku pelajaran disampul rapi dan bersih atau tidak.
Nah, tadi itu juga membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga ada faktor X yang mempengaruhi kita di dalam kita berusaha untuk mencapai keberhasilan itu, yaitu faktor X ini adalah Tuhan sendiri. Manusia itu dapat berusaha, tetapi Tuhan yang Maha Esa jugalah yang menentukan usaha keberhasilan kita. Itulah sebabnya faktor X itu atau Tuhan itu perlu dalam hidup kita. Oleh karena itu, setelah kita memperhatikan semua usaha, sebaiknya kita juga berdoa, baik sebelum maupun sesudah belajar, ataupun juga sembahyang, sholat bagi orang yang muslim, agar Tuhan yang Maha Esa itu senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan kepada kita, serta merestui atau meridhoi kita semua apa yang telah kita lakukan itu. Pada akhirnya, usaha keberhasilan untuk masa depan kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Orang lain itu hanya membantu kita untuk menggapai cita-cita kita itu, seperti orang tua membantu kita dalam membiayai pendidikan sekolah, guru membantu kita di dalam kita memperoleh ilmu, yang pada akhirnya kita sendirilah yang berusaha untuk menggapai cita-cita atau masa depan yang cerah itu. Nah, kiranya semoga teman-teman dapat termotivasi untuk memiliki motivasi di dalam segala tindakan, secara khusus di dalam belajar. Maka ketika teman-teman yang selama ini belajarnya malas, atau yang selama ini belajarnya karena offline itu juga mempengaruhi kita di dalam belajar kita setelah offline ini. Nah, disitulah kita diajak bersama bagaimana kita memiliki motivasi belajar untuk menggapai masa depan kita yang cerah. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan motivasi kepada teman-teman. Sekian dari Frater dan terima kasih.